Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bagikan dua jajanan yang dari dulu benar-benar laris sampai sekarang. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Langkah yang pertama, siapkan mangkuk kecil, kemudian masukkan 2 sendok makan biji selasi. Rendam biji selasi menggunakan 200 ml air hangat. Bisa juga menggunakan air biasa aja ya. Lalu kemudian aduk rata. Setelah itu diamkan biji selasi sampai mengembang. Siapkan panci, lalu masukkan 4 bungkus Nutrijel plain atau tanpa warna. Ini yang kemasan 10 gram ya. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir atau sesuai dengan selera masing-masing. Aduk rata. Lalu masukkan 1400 ml air. Dua bungkus santan instan, ini yang kemasan 65 ml. Kemudian kita masak sampai mendidih, dan sambil terus diaduk-aduk kayak gini sampai mendidih ya, supaya nanti santannya tidak pecah. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Kita aduk-aduk dulu sebentar sampai uap panasnya berkurang. Siapkan wadah yang besar, masukkan 1 bungkus es batu. Ini saya menggunakan plastik kiloan ya. Masukkan 500 ml air, pakai air isi ulang aja atau air galon. Kita tuangkan di es batu kayak gini supaya airnya itu bisa cepat dingin. Ambil 1 centong adonan jeli. Lalu kita tuangkan ke es batu sedikit demi sedikit, supaya membentuk lapisan jeli yang tipis. Ini harus sabar ya, kita tuangin sedikit demi sedikit. Kalau jelinya udah jatuh ke air, itu nanti jelinya akan langsung mengeras. Lalu kita potong jelinya di bagian tengah-tengah es batu, supaya jelinya tidak terlalu panjang. Nah, di pinggirnya juga kita aduk-aduk kayak gini supaya jelinya tidak saling menempel ya. Nah, setelah selesai kita tuangkan lagi jelinya seperti tadi. Nah, ini sudah hampir setengahnya ya yang selesai, dan hasilnya kayak gini teman-teman. Jadi jelinya itu mirip banget sama daging kelapa muda asli. Nah, hasilnya kayak gini teman-teman. Dan kemudian ini tinggal kita buang aja air dan es batunya. Siapkan toples ukuran 5 liter, lalu kemudian masukkan 1 botol sirup koko pandan. Satu kaleng kental manis. Ini yang kemasan 490 gram. 150 gram gula pasir, 2 liter air matang. Kita tuangkan, tapi sebelum itu kita tuangkan dulu ke dalam sisa kental manis, karena sayang masih banyak yang menempel. Kita aduk-aduk lalu kita tuangkan. Kita tuangkan juga ke dalam botol bekas sirup. Ini supaya tidak ada yang mubazir ya. Nah, setelah itu langsung kita tuangkan. Di sini saya mau tambahkan 4 tetes pewarna makanan merah cabai. Jika teman-teman tidak suka boleh di skip ya. Lalu kita tuangkan semua airnya, 2 liter air. Kemudian aduk-aduk sampai gula pasirnya larut.
Nah, ini gula pasirnya sudah larut ya. Selanjutnya langsung aja kita tuangkan jelly kelapa KW-nya. Kita tuangkan semua. Lalu masukkan juga biji selasi. Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Ini dia es kopiornya sudah siap untuk kita sajikan. Dari tampilannya aja udah terlihat menarik dan menggoda banget ya. Siapkan gelas cup ukuran 16 oz seperti ini. Kemudian kita isi es batu gelas cupnya sampai hampir penuh. Nah, segini ya untuk es batunya. Lalu langsung aja kita masukkan es kopiornya. Tapi sebelum itu kita aduk-aduk dulu sampai merata. Kita masukkan es kopiornya sedikit demi sedikit. Pastikan nanti kuah dan jelinya itu habisnya berbarengan ya teman-teman ya. Jangan sampai ada yang tekor. Jadi jelinya jangan terlalu banyak, cukup seperti ini aja. Nah, jika sudah penuh langsung kita tutup. Boleh menggunakan tutup cembung seperti ini, boleh juga menggunakan tutup datar. Alhamdulillah, setelah semuanya saya kemas, hasilnya menjadi 20 cup es kopior kelapa KW. Cocok banget nih buat kalian yang mau ide jualan di pinggir jalan, atau lebih cocok lagi ide jualan di bulan puasa ya. Pastinya akan lebih laris manis. Untuk modal dari satu resep ini sebanyak Rp59.800. Jadi modal per satu cupnya jatuh di harga Rp2.990. Dijual 5 ribuan, untungnya udah lumayan banget. Untuk rasanya insya Allah ini tuh enak banget dan bikin seger di tenggorokan. Apalagi untuk berbuka puasa, minuman ini sangat cocok sekali ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Mudah-mudahan resep ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang pertama, kita buat adonan putu bambunya dulu. Siapkan panci lalu masukkan 500 ml air, setengah sendok makan pasta pandan. Ups, ini kebanyakan teman-teman. Cukup setengah sendok makan aja ya. Kemudian tambahkan garam 1/4 sendok makan. Oke, kira-kira segini. Langsung aja kita masukkan dan kita masak sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Siapkan wadah lalu masukkan 500 gram tepung beras. Di sini saya pakai Rose Brand ya, atau teman-teman bisa juga menggunakan merek yang lain. Ini tepung berasnya kita ratain dulu. Masukkan air yang sudah kita rebus tadi. Masukkannya secara bertahap aja ya, sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk menggunakan centong nasi seperti ini. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai tercampur ya. Nanti jika sudah tercampur, tambahkan lagi air pandannya sedikit demi sedikit sampai adonannya agak menggumpal. Jika adonannya sudah menggumpal kayak gini, lanjut kita adoni menggunakan tangan. Nah, ini untuk airnya yang terpakai hanya 400 ml teman-teman. Tadi totalnya 500 ml ya. Jadi yang terpakai hanya 400 ml air. Ini yang 100 ml-nya tidak kepakai. Oke, langsung aja kita uleni menggunakan tangan, tapi pastikan kita cuci tangan dulu dengan bersih ya. Oke, ini saya sudah cuci tangan dengan bersih. Langsung aja kita uleni adonan putu bambunya. Nah, oke, kita uleni adonannya seperti ini. Ini harus sabar ya teman-teman ya. Kita uleni sampai permukaan adonan kue putu bambunya itu halus.
Kita uleni sampai adonannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi permukaan adonannya halus kayak gini ya. Di dalam adonannya juga seperti ini teman-teman. Adonannya kita bentuk kayak gini, tapi seperti tadi juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Ini supaya nanti saat marutnya itu lebih mudah aja teman-teman. Kita istirahatkan dulu adonannya selama 5 menit, lalu kemudian lanjut ke proses selanjutnya. Selanjutnya siapkan wadah, lalu siapkan saringan seperti ini. Jika ada yang lebih besar, bisa menggunakan yang lebih besar saringannya ya. Ambil sedikit adonan kue putu bambu seperti ini. Kemudian kita parut. Kita parut menggunakan saringan ini ya. Tinggal diparut-parut aja kayak gini. Di tahap ini memerlukan kesabaran teman-teman. Lakukan aja hal yang sama seperti ini sampai selesai. Alhamdulillah, setelah selesai hasilnya seperti ini teman-teman. Dari 500 gram tepung beras ini bisa menjadi banyak banget ya. Adonannya ini jangan sampai ditekan-tekan ke bawah ya. Nanti adonan kue putu bambunya padat. Jika adonannya padat, nanti dia susah matang. Langkah selanjutnya, siapkan kelapa parut. Ini saya beli kelapa parutnya seharga Rp5.000. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kita taburkan merata kayak gini. Seujung sendok makan garam. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Panaskan kukusan. Jika airnya sudah mendidih, langsung aja kelapa parutnya kita kukus ya. Kemudian kita ratakan. Tutup panci, lalu kukus kelapa parut selama 5 menit. Setelah dikukus selama 5 menit, langsung aja kita angkat kelapa parutnya. Topping kelapa parut untuk kue putu bambunya sudah siap untuk kita gunakan ya. Selanjutnya kita buat isian gula merah untuk kue putu bambu. Siapkan 100 gram gula merah atau 4 keping gula merah seperti ini. Untuk gula merahnya cukup kita tumbuk aja seperti ini sampai sedikit halus. Setelah selesai dihaluskan, hasilnya kayak gini. Untuk banyaknya isian gula merah nanti bisa disesuaikan aja dengan seleranya masing-masing ya. Selanjutnya siapkan cetakan kue putu bambu. Seperti ini saya beli di online ya. Sudah satu paket juga dengan sodokannya kayak gini. Cetakan kue putu bambunya sudah saya cuci dengan bersih. Dan untuk harga jual 2.000-an, ini cetakannya terlalu besar ya. Jika teman-teman mau jual di harga 2.000-an, pastikan cetakan kue putu bambunya itu kecil dan juga agak pendek ya. Kalau cetakan kue putu bambunya sebesar ini, harga jualnya bisa 3.000 sampai 4.000 rupiah. Selanjutnya langsung aja kita panaskan kukusannya. Bagi yang tidak punya dandang kue putu bisa menggunakan kukusan biasa aja ya. Ambil satu buah cetakan. Kita tutup dengan tangan kayak gini. Lalu masukkan adonan kue putu bambunya. Kita masukkan, jangan ditekan ya, nanti susah matang. Kita masukkan 3/4, kemudian buat lubang seperti ini. Lalu masukkan gula merah. Untuk banyaknya gula merah bisa disesuaikan masing-masing aja ya. Setelah itu tutup kembali menggunakan adonan kue putu bambu. Nah kayak gini, kemudian kita ratakan.
lalu masukkan ke dalam kukusan. Kita kukus kue putu bambunya kurang lebih selama 2-3 menit, itu sudah matang ya. Setelah dikukus selama 2 menit lebih sedikit, ini kue putunya sudah matang. Ciri-cirinya itu warnanya jadi lebih terang atau lebih menyala gitu. Itu tandanya kue putu sudah matang. Langsung aja kita angkat lalu kita sajikan. Ini tinggal kita sodok aja ya, menggunakan sodokan yang sudah disiapkan. Buat teman-teman yang mau jualan putu bambu, ikuti saja resepnya, step by stepnya, insya Allah berhasil.